Pagi ini saya ada bocoran tentang uang kadedeh dari Gubernur Jawa Barat. Uangnya berasal dari mana? Nah, ini saya dapat info langsung dari seorang wartawan senior yang dichat oleh Ordal BJB. Ternyata aneh ya, ada jual dedet sapi katanya. Yang mana sapinya belum ada juga ya, katanya sapinya masih di kandangnya. Tak berapa puluh sapi ini ya yang dijual ke BJB dan BJB bingung. Nah ini chatnya, saya bacakan saja ya. Oke. Pak Haji Tatang, selamat sore. Jadi langsung nih ke sahabat saya, wartawan senior. Pak Tatang, saya mau berbagi info soal Jabar 1 yang kelihatannya heroik. Berbagi uang kadede untuk Persib Bandung beberapa hari lalu. Sebesar Rp 1M yang kata bohongnya katanya berasal dari jual sapi-sapinya. Nah lo, lanjut ya. Sesuai info internal yang saya terima, uang sebesar 1M itu confirm berasal dari uang Bank BJB dengan Jabar 1 ngadedetkeun ke BJB seakan-akan BJB beli sapi dari Jabar 1. Yang sampai sekarang BJB bingung bagaimana konstruksi pembukuan keluarnya uang yang dibarter paksa Jabar 1 dengan uang yang sudah keluar dari BJB sebesar 1M. Woi, ngeri. Yang seolah-olah Jabar 1 sebagai hero untuk uang kadede ke Persib. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, jumpa lagi bersama Kopi Manis 76. Sahabat setia, kali ini saya santai bercerita tokoh ya. Nah, dengan tema santai bercerita tokoh ini, kali ini yang kita bahas tidak lain adalah Bapak Aing ya, atau Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Yang beberapa waktu yang lalu kita juga sudah ya. Cuman di sini saya melihat ada tanggapan nih dari Bapak Aing mengenai cuitannya Dodi Permana ya, si Dodoi. Gitu. Ada postingan yang menuduh saya bahwa saya memberikan bonus pada Persib menggunakan uang dari BJB dengan jual dedet sapi. Saya ucapkan terima kasih ya atas postingannya, padahal kalau lihat tayangan YouTube saya, TikTok saya, di situ sudah sangat terbuka kok. Uangnya itu diambil dari BJB, nilai yang diambil di BJB 800 dari tabungan yang ada di BJB, tabungannya tabungan Deddy Mulyadi. Tabungan itu diisi dalam setiap waktu berdasarkan penghasilan yang saya miliki, dan saya juga memasukkan hasil penjualan sapi ke rekening yang saya miliki. Dan sapinya dijual pada siapa? Ya pada banyak orang yang membeli sapi ke kandang saya. Dan saya mengambilnya 800 juta untuk diberikan bonus kepada Persib Bandung. 200 juta bersumber dari uang yang saya bawa dari rumah, semuanya 1 miliar. Kenapa sih saya tayangkan waktu itu? Ya ini tujuannya untuk tidak menjadi fitnah, jadi orang membuat berita-berita hoax, berita bohong, menyesatkan dengan tujuan tertentu. Setelah ditayangin terbuka saja masih ada yang dipelintir-pelintir, masih ada yang membuat berita bohong, isu-isu yang menyesatkan. Nah kalau kemudian dituduh bahwa uangnya itu bersumber dari BJB jual dedet sapi, ya dicek saja nanti saya lihat di rekening saya. Ada nggak uang yang masuk 1 miliar dari BJB hasil jual dedet sapi? Gampang itu ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan saya melihat sih bahwa hampir 99 warganet tidak mempercayai tayangan atau berita bohong tersebut. Semoga yang membuat berita bohong ini segera disadarkan, dan saya memaafkan karena itu pekerjaannya tiap hari. Jadi kalau tidak membuat berita menyerang saya, mungkin kehilangan pekerjaan. Yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, tapi di sini saya salut dengan beliau
di mana tanggapan dari Kang Deddy Mulyadi ini memaafkan ya, karena memang kerjaannya si Dodo itu seperti itu ya. Dia kalau nggak nyerang Deddy, dia makannya dari mana kan gitu. Apa yang disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi ini ya bisa berasumsi bagi saya sendiri bahwa dia adalah orang suruhan atau buzzer ya. Selain itu juga di sini saya melihat nih ada ya kelucuan juga dari Bapak Aing ya, mengenai cuitannya ya di akhir video mungkin yang nanti akan saya sampaikan. Nah ini bisa jadi jilid kedua dari Pak Sugeng gitu. Dibawa juga nih anak dia ke rumah sakit Cisarua Bogor. Mantake engke nu dina medsos tah anu sok leungit kontrol letahna, leungit kontrol emosina, lila-lila dijemput sia kurang siga Pasugeng. Ya mungkin ini cuitan lucu-lucuan atau keseriusan ya, mungkin nanti akan dilihat juga ya. Tentunya hal seperti ini yang saya sayangkan ya, apa yang dilakukan oleh Dodi Permana ini, menebar berita-berita hoax atau fitnah yang menyerang Kang Deddy Mulyadi secara tidak berdasar. Ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan ya oleh Dodi Permana. Jadi sangat berbahaya sekali menyebar berita bohong, dan ini juga terkena dalam pasal juga ya, yaitu penyebaran berita bohong, dan ini juga harus diperhatikan. Untung Bapak Aing itu baik ya, kalau tidak sampean itu dilaporkan oleh Deddy Mulyadi, oleh pengacaranya, itu terkena pasal ya, penyebaran berita bohong ya. Ini bisa jadi perhatian, apalagi kita tahu sekarang kan sudah, walaupun pemilu masih lama nih, tapi gejolak ya, politik itu sudah mulai nampak. Serangan-serangan atau kumpulan-kumpulan nih yang menyerang Deddy Mulyadi itu banyak sekali di media sosial yang ingin menjatuhkan. Tapi bagusnya di sini Kang Deddy Mulyadi punya banyak data, punya banyak video ya. Untungnya sih seperti itu ya. Jadi ini bisa jadi momentum ya untuk seluruh para pejabat juga ya. Kalau dalam segala kegiatan apapun, dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja dan dimanapun, ya, itu bisa diabadikan melalui media sosial. Jadi itu untuk momen gitu, untuk momen. Ya, selain kita transparansi terhadap masyarakat, kegiatan, kinerja, dan itu bisa menjadi momen. Biarin orang mau bicara apa kayak, mau bicara bupati konten, gubernur konten, karena ini yang disukai oleh publik dan bisa menjadi apa ya, legitimasi bahwa transparansi itu penting yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, mungkin ini aja singkat dari tanggapan saya ya, mengenai apa yang dikatakan oleh Dodi Permana itu sudah melampaui ya, ya ketidakwajaran ya. Dan ini kayak orang apa kan gitu. Makanya tidak ini ya, tidak salah juga kalau Deddy Mulyadi ini orang perlu diperiksa juga gitu kan, kejiwaannya. Nah, sahabat-sahabat setia Kopi Manis 76 ya, bagaimana menurut kalian mengenai apa yang disampaikan cuitannya dari Dodi Permana? Mungkin kalian bisa menilai ya, dan kalian bisa berkomentar di kolom komentar ini. Tapi saya pribadi dari Kopi Manis 76 mensupport terus ya Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, yang saya harapkan itu 2 periode.
belum saatnya misalnya Bapak Aing itu untuk menjadi RI 1. Tapi 2 periode Bapak Aing masih dibutuhkan di Jawa Barat untuk lebih menyempurnakan lagi Jawa Barat istimewa. Saya kira seperti itu. Hatur nuhun. Salam kopi manis tujuh. Hatur nuhun. Sampurasun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.